Sepertinya belum kelihatan batang hidungnya nih materinya. Hermananya masih di luar, Mas. Oke. Ya. Oke, kita tunggu ya. Sampai jam 13.10 deh, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya. Nah, buat teman-teman besok ada kelas harian lagi hari Jumat. Materinya nggak kalah menarik ya. Jadi tentang isi marketing. Ini marketing yang gampang. Besok akan dibawakan oleh salah satu pemateri kita. Nanti ada Mbak Vira, ada Miss Vira besok hari Jumat. Nah, hari Selasa hari Selasa atau hari Rabu itu ada pemateri ini, narasumber tambahan atau narasumber panggilan. Nah, dia jarang nongol. Cuma kemarin kita minta untuk dia sharing-sharing dengan teman-teman besok di hari Rabu. Materinya tentang psikologi warna untuk branding bisnis. Nah, jadi akan membahas tentang branding khususnya dengan konsep psikologi warna. Kenapa sih warna itu harus sesuai dengan produknya, dengan bisnisnya. Nah, itu nanti akan ada di hari Rabu besok bersama dengan Mas Akbar ya. Dia adalah markomnya salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, dia kebetulan ahli di bagian branding dan dia jagonya digital marketing juga, termasuk membuat gambar, membuat desain yang konsepnya bagus, terus brandingnya jadi kesannya mahal. Nanti bisa belajar sama beliaunya gitu. Nah, branding seperti apa? Salah satunya adalah branding warna gitu. Oke, kita masih menunggu untuk Mbak Hermana, Mbak Anggreni Hermana. Apa sudah standby, Mbak? Oke. Nggak kedengeran suaranya? Apa sudah standby? Ini sudah ada sih, tapi mic-nya oh, udah ya? Oke. Ya, wes. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, suaranya keputus-putus, Mbak. Mungkin karena di pinggir pantai anginnya gede kali ya. Jadi ya. Jadi keputus-putus. Ya wis, oke. Nah, ini Mbak Hermana sudah datang, teman-teman sudah hadir. Bagaimana kalau kita mulai saja? Gimana Mbak Hermana, kita mulai? Baik, boleh. Oke, ya wis, baik kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Ya. Anang. Belum, saya opening dulu. Saya opening dulu. Oke. Aduh, ini kayak baru masuk di Mbak Hermana ya. Wah. Saya opening dulu ya. Oke. Oke, siap. Baik, kita buka aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Bali, di Jogja, di Indonesia. Ketemu lagi hari ini dengan kelas harian. Kalau kemarin saya jadi jadi pembicaranya, narasumbernya. Hari ini saya jadi hostnya. Kenapa jadi hostnya? Karena yang harus jadi host kebetulan Mas ada jadwal kuliah, jadi dia tidak bisa jadi host untuk siang ini. Nggak apa-apa ya, saya menggantikan beliaunya, harusnya Mbak Linda, harusnya Kak Linda. Hanya nggak apa-apa, sama saja. Oke, saya ucapkan selamat datang di kelas harian My Business My Life, rumah kreatif, rumah BUMN Denpasar. Nah, di sini seperti biasa, program ini adalah inisiasi dari almarhum pimpinan kita, Bapak Hanin Jatuh Yudo. Nah, untuk lebih mengenal lagi tentang apa itu My Business My Life, kita lihat profil dari My Business My Life dan apa sih My Business My Life dari video yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Berikut videonya. Mohon izin play ya, kelihatan teman-teman? Aman. Ya. Mohon izin play. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Nitianto Yudo.
My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Business Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Oke, itu dia. Walaupun beliau sudah mendahului kita, hanya saja tetap saja apa yang beliau dedikasikan tetap bisa dijalankan sampai sekarang, dan kita sedang menjalankan apa yang menjadi inisiasi beliau. Oke, untuk menyingkat waktu, kita berikan kesempatan untuk Mbak Anggreni Hermana yang hari ini temanya adalah memulai bisnis setelah bangkrut. WD. Emang pernah bangkrut kali Mbak Hermana ya? Waduh. Judulnya curhat ini. Oh, judulnya curhat ya. Iya. Oke teman-teman, ini mungkin teman-teman banyak sering mengalami pernah rasa jatuh atau gagal, dan ini mungkin ada sedikit sharing dari Mbak Hermana yang mungkin dulu pernah gagal dan alhamdulillahnya sekarang sudah berjalan lagi, sudah berhasil lagi, walaupun belum sepenuhnya bisa berdiri 100%, tapi dia bisa bangkit dari kegagalannya atau kebangkrutannya. Nah, kita akan tanya-tanya nih kepada Mbak Hermana untuk nanti Mbak Hermana sharing-sharing bagaimana kemarin memulai bisnis lagi setelah bangkrut ya. Oke, dan bagaimana perasaannya setelah sudah tidak bangkrut lagi dan sudah mulai agak tenang hidupnya. Apa yang terjadi dan seperti apa kita saksikan nih pemaparan dari Mbak Hermana. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ana atas waktunya. Izinkan saya share screen, boleh ya? Saya jadikan host dulu ini ya. Sebentar, saya jadikan host dulu ya. Belum saya jadikan host. Mana sih namamu? Sebentar. Tadi materinya juga sudah saya ini sih, kalau misalnya Mas Ana mau bantu saya. Oke, sip. Nah, sudah? Oh, sudah. Oke, baik. Ya, sudah. Oke. Sip, monggo silakan. Iya. Sudah keluar ya. Oke, aman-aman. Ya, sudah bisa dilihat. Bisa, Pak? Sudah bisa dilihat? Bisa, Ya. aman. Baik, teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya, teman-teman entrepreneur, teman-teman UMKM, pokoknya teman-teman yang senang berkegiatan wirausaha, saya ucapkan selamat siang, salam sehat untuk semuanya, dan terima kasih atas waktu sudah bergabung di acara My Business My Life yang kita tunggu-tunggu ini ya. Dan apa namanya, sudah dari berapa ya, kemarin itu sempat lama kita tidak ketemu online lagi ya. Sekarang kita sudah mulai rutin lagi tentunya acara ini untuk mengecas. Nah, di dalam menjalani bisnis itu seperti yang kita ketahui ya, pasti banyak kita temui yang adanya up and down, adanya naik turun.
lagi senang, lagi happy, wah lagi sepi pembelinya, lagi ramai pembelinya, dan juga berbagai macam yang kita hadapi, kita temui. Tentunya acara seperti ini bisa untuk mengecas energi kita supaya apa? Oh, kita cerita-cerita nih, kita sharing-sharing nih, jangan-jangan nanti ada yang terpuruk ini, wah sepertinya aku sudah mengalami kesulitan, dan itu aku sendiri deh, hanya aku orang paling menderita di dunia ini. Ternyata tidak ya, kalau kita sering sharing, brainstorming, maka akan kita temui bahwa oh ternyata you are not alone, kamu nggak sendiri, ada yang punya pengalaman, bahkan pengalamannya lebih hebat. Mbak Hermana, maaf suaranya jauh. Suaranya Iya, jauh ya. betul. Ya. Kalau begini gimana? Saya agak dekat. Nah, udah bagus nih suaranya kedengeran. Tadi suaranya jauh. Oke ya. Iya. Sebentar. Iya, oke, begini ya, agak dekat, atau mungkin saya lebih keras lagi ya. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya brainstorming seperti ini untuk kita nanti bisa menemukan menurut pengalaman saya. Jadi teman-teman di sini kita sharing-sharing aja ya Mas Anang ya, sharing-sharing, setuju ya. Oke, gas, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing. Jadi di sini bukan yang ngajarin, itu bukan, tapi kita sharing-sharing tentang pengalaman apa yang pernah saya alami, begitu, dan juga teman-teman alami di sini. Siapa tahu nanti bisa menjadi wacana. Oh begitu ya, oh ada hal-hal positif yang bisa kita ambil, ada hal-hal yang bisa kita perlu pelajari tanpa harus mengalami. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, memulai bisnis setelah bangkrut ya. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Jadi ada beberapa hal yang biasa dialami oleh kita para wirausaha, para pengusaha, UMKM, kita berkegiatan usaha. Karena apa? Tidak ada orang yang menggaji kita. Yang menggaji kita adalah diri kita sendiri. Nah, perbedaannya kalau kita as an employee, itu ada gaji yang sudah tertulis, gaji kamu sekian, tergantung kita negosiasi di awalnya, bargaining power kita. Namun, apabila kita memutuskan diri untuk bergerak pada lini wirausaha, maka tidak ada yang menggaji kita, tapi kita yang menggaji, seperti itu. Bahkan kita menggaji diri kita sendiri. Nah, perbedaannya adalah besarannya seberapa yang kita inginkan. Gitu. Kalau besaran sesuai yang kita inginkan, ya maka kita harus work more untuk mendapatkan itu. Nah, ketika menjalani bisnis itu ada beberapa hal yang biasa dialami, yaitu kebangkrutan biasanya. Ada beberapa faktor, bisa karena faktor pandemi, bisa karena faktor salah langkah dalam bisnis. Itu yang saya alami ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pelajaran semuanya. Saya boleh sharing di sini, ini adalah kisah nyata ya. Jadi sekarang tuh banyak ya cerita-cerita itu based on true story. Kalau begitu sesi ini juga saya based on true story ya. Ini bukan untuk apa-apa, semoga bisa menjadi pengalaman dan pelajaran untuk kita semuanya. Jadi pertama saat saya menjalankan bisnis saya Hermana Footwear ya, sepatu kulit itu, saya belum pandai dalam bagaimana sih membuat rancangan bisnisnya, bagaimana membuat bisnis plan, itu belum pandai. Jadi langsung gambling saja. Nah, ini jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan dulu, melihat dulu. Pertama, bisnis itu harus kita buat apa sih kebutuhan pasar. Bukan karena aku suka sama produk ini, aku bikin. Iya, yang suka kita aja. Teman-teman yang lain ada yang suka nggak? Customer ada yang suka nggak? Nah, itu ya, itu harus diperhitungkan. Long story short, itu saya memutuskan belum apa-apa sudah hutang bank teman-teman. Wow, dan itu nilainya tidak sedikit, nilainya ratusan juta. Wow. Ya, pertama karena kita tidak ada plan uang tersebut, saat pertama saya bisa mengangsur dong, misalnya gini, taruhlah kita utang sekian ratus juta ya, lalu angsurannya sekian juta per bulan. Itu kan dia auto debit ya, jadi dia memakan uang itu sendiri, maka bisa dikatakan aman dong, bisa terbayar di tahun pertama sampai tahun tengah-tengah seperti itu. Tapi setelah di tengah-tengah ternyata financial financial management di dalam perusahaan saya itu sudah tidak sehat karena saya sudah mengambil langkah yang sangat salah. Yang pertama berhutang, itu kalau menurut saya sudah salah sekali ya, belum apa-apa sudah berhutang. Lah bagaimana? Pertama pasti pengusaha tuh ngomongnya gini, lah aku kan butuh modal untuk bikin usaha ini, duitnya dari mana nanti kalau nggak hutang begitu. Tapi teman-teman juga perhitungkan, kita hutang bank, hari ini dicairkan bulan ini,
Tapi bulan depan, which is usaha kita itu belum ada hasilnya apa-apa loh. Kita baru mau running loh. Tapi kita sudah disuruh mengangsur dengan jumlah yang itu tidak kecil. Mau kita terminnya itu pendek, hanya 1 tahun atau bahkan panjang 5 tahun, tetap kita membayar yang namanya bunga. Nah, itu harus dipelajari. Akhirnya apa teman-teman yang terjadi di tengah-tengah modal yang tadinya saya harapkan untuk bisa mengembangkan usaha kita, ternyata habis untuk membayar angsuran itu sendiri. Akhirnya sampai habis, di saat itu kan waktu terus berjalan ya. Bulan pertama membayar angsuran untuk dibayar, bulan kedua, bulan ketiga, sedangkan di bulan pertama, kedua, ketiga itu saya baru mulai menyusun bisnis plan. Saya baru mulai meraba, mulai running. Akhirnya di saat poin di mana permintaan pasar itu ada, permintaan pasar itu banyak, di mana saya sudah membutuhkan modal, and what is the result? Uang saya sudah habis, sudah tidak ada lagi, bahkan minus Bapak Ibu ya, bahkan minus, saya bingung. Ketika ada uang, setelah itu ketika ada uang ya, misal dari customer atau dari apa, dari sosial lain yang saya mendapatkan uang, saya berada di titik gambling. Ketika uang ini saya pakai untuk modal usaha, membuat orderan, belanja bahan lalu membuat orderan, saya berikan ke customer, tapi yang namanya bank ini Bapak Ibu, dia tidak mau tahu, tidak bisa kita bilang, Mas tolong ya, ini saya ada orderan, uangnya saya buat dulu untuk belanja kulit, saya buatkan sepatu, nanti setelah itu orangnya bayar, saya bayar ke Masnya. Nggak bisa seperti itu, kalaupun bisa kita akan dikenakan denda 2 kali lipat, bukan denda ya, bunganya itu bergulir Bapak Ibu, bahkan bunganya lebih besar daripada pokoknya, itu mengerikan sekali. Jadi di bulan yang akan datang sama, kita tetap tidak akan bisa membayar, karena kan dari keuntungan menjual produk tadi ya, kita sudah tahu nilai berapa yang akan kita dapatkan. Nah, itu kan cukup untuk membayar utang di bulan itu. Tapi karena kita delay, bahkan telat 1 hari pun, itu sudah dihitung 2 hari, Bapak Ibu. Jadi, maaf, sudah dihitung 2 bulan. Jadi ketika pun bulan depan kita ini membayarnya delay di bulan depan, itu justru menambah bola salju hutang kita yang tidak habis-habis. Dan ini real story, Bapak Ibu ya, itu terjadi selama kurang lebih ini cukup mengerikan, tapi nggak apa-apa, ini sharing aja ya, kurang lebih hampir 5 tahun. Saya mengangsur terus di bank Bapak Ibu. Saya mengangsur dalam jumlah besar dan dengan darah penghabisan. Dan di saat saya melunasi semuanya itu, tidak ada kekurangan. Benar-benar tidak ada dari nilai hutang saya tersebut, tidak ada nilai yang berkurang sedikit pun. Boleh cek Bapak Ibu, datanya masih ada. Saya nggak tahu. Ya memang itu regulasi ya. Begitulah risiko ketika kita berutang di bank. Oke. Semangat banget Mbak Hermana, minum dulu. Semangat banget, minum dulu. Oh, ya ini semangat. Ini karena ini pengalaman Mas Anang ya. Saya tidak pengen teman-teman di sini semuanya yang belum mengalami, kalau bisa jangan belum, tapi jangan ya. Jangan dulu, tidak usah. Nah, oke. Beberapa hal yang biasa dialami atau yang saya alami saat itu adalah burnout. Burnout ini adalah merasa kita sudah buntu, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Jadi ada orang biasanya kalau mengalami depresi itu tingkat yang lebih berat lagi daripada burnout ya. Yang pertama saya burnout dulu, belum sampai depresi, dan saya selalu berdoa jangan sampai saya depresi. Kalau depresi ini artinya sudah tidak waras lagi nanti. Kalau kita sudah tidak waras, kita yang ada nanti semua hilang, aset yang dijaminkan hilang, keluarga hancur, semuanya akan runyam hidup saya. Maka saya sudah ada di titik burnout saat itu. Ya, saya blaming ke diri sendiri itu sangat benar. Saya selalu menyalahkan. Bahkan saya merasa minder, kenapa sih aku seperti ini? Ada di saat dimana saya menyendiri, saya hilang dari sosial media. Saya nggak mau. Saya merasa semakin saya melihat sosial media, semakin melihat teman-teman yang sukses bisnis saya merasa saya bodoh. Saya merasa, oh aku kok salah langkah sih, kok begini banget begitu. Dan itu menghabiskan waktu yang banyak Bapak Ibu. Tentunya apa? Sayang ya, waktu yang kita pakai habis untuk meratapi kesedihan kita, dan ternyata ketika kita menyesali meratapi itu tidak ada sejengkal pun solusi yang kita dapat sebenarnya. Tapi itu wajar, karena itu secara psikologi wajar ya seperti itu. Lalu menyendiri itu kalau saya 50-50 ya, karena saya orangnya itu tidak bisa kalau menyimpan apa-apa lama di dalam pikiran saya, itu nanti malah justru hurt myself. Jadi saya lebih suka
Apa dia melihat source di YouTube kalau tidak ada teman. Nah, kalau ada teman ya saya mencari teman gitu. Gimana caranya? Nah, lalu berikutnya tidak punya semangat itu jelas. Tidak punya semangat. Bahkan untuk bangun tidur, Bapak Ibu ya, setelah bangun tidur itu rasanya, ya aku bangun ini, aku mau ngapain gitu. Duit udah nggak ada. Aku juga sudah tidak bisa. Bahkan mau posting ya. Saya misalnya mau posting, jualan begitu. Nanti kalau ada orderan, aku butuh modal lagi. Dan modalnya udah nggak ada. Aku udah nggak tahu lagi, hopeless akhirnya. Hopeless lalu merasa buntu. Sampai titik terakhir adalah saya tidur, saya pasrah. Oke, ternyata pagi saya masih bangun. Berarti apa? Satu hari saya masih bangun, hari kedua saya masih bangun, hari ketiga saya masih kebangun. Itu artinya apa? Berarti Tuhan punya rencana di sini. Oh iya, berarti Tuhan ini pasti ada jalan keluar. Saya masih dibangunkan kok buktinya dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan saya tidak ada sakit. Saya sehat kok, ini yang sakit pikiran aja begitu. Nah, oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan yang saya lakukan saat itu adalah yang pertama saya berdoa Bapak Ibu ya. Menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing semuanya yang penting kita berdoa kembali kepada yang kuasa karena yang diberikan kepada kita ini semuanya juga bersumber dari Tuhan. Bisnis kita, kemampuan kita, ilmu kita, harta benda semuanya, jiwa dan raga kita itu semua kan dari Tuhan ya. Maka kita kembali berdoa, bertobat, mengaku semua kesalahan kita. Ya Tuhan, saya mohon maaf saat pertama bisnis saya tidak belajar. Saat bisnis saya baru di tengah-tengah saya sudah merasa sombong. Motivasi bisnis saya salah, misalnya seperti itu ya. Ya, dulu kan saya sempat nih, wah keren ya kayaknya kalau punya bisnis ya, pasti nanti orang jadi lihat keren ini bisnisnya jalan. Itu ternyata motivasi yang salah juga. Jadi saya harus tentukan goals dulu apa ini. Nah, kalau saya biasa coaching dengan Mas Anang ini ya, itu tentukan dulu goalsnya apa dan itu harus clear, harus dicatat. Jangan sampai kita lupa tujuan kita berbisnis untuk apa sih? Ya, itu ya. Jadi kita berdoa, saya berdoa saat itu, saya mohon ampun, saya listing semua kesalahan saya dan saya akui yes, saya salah. Dan saya harus berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Ya, kita melihat kaca, kita berbicara dulu, iya saya salah. Lalu lakukan afirmasi. Kalau nggak tahu, kasih tahu lakukan afirmasi bahwa oke, saya bisa kok, saya bisa, saya pulih. Oke, saya sudah menang. Oke, gitu ya. Berdoa, sadari kesalahan. Lalu berikutnya apa? Catat ulang sih apa yang menyebabkan kita salah langkah itu dicatat dulu. Oh, poin-poin ini supaya apa tidak kita ulangi. Oh, ini salahnya aku begini. Tadi kan sudah saya sampaikan di depan ya. Poinnya adalah saya tidak belajar bisnis itu yang pertama, tapi sudah gegabah melakukan sesuatu. Dan bisnisnya adalah bisnis dengan yang memerlukan modal yang besar. Beda dengan kita bisnis yang memerlukan modal yang kecil, itu resikonya lebih kecil. Bisnis sudah memerlukan modal yang besar dan melibatkan banyak hal. Nah, itu ya. Itu kita tulis, setelah itu kita lakukan relaksasi. Relaksasi itu pokoknya kita taruh beban kita. Ada satu analogi nih, misalnya kita pegang air ini ya, air gelas ini berisi air. Airnya sedikit atau airnya banyak itu bukan berat ketika saat kita memegang. Kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak berat ya. Kalau airnya sedikit cenderung ringan. Cuman sekarang pertanyaan saya, kalau airnya sedikit pun, tapi kita pegangnya itu selama 24 jam, kira-kira tangan kita pegel atau tidak? Tangan kita tentunya pegel ya. Jadi permasalahan itu bukan dari besar kecilnya permasalahan Bapak Ibu, tapi kita ini menopangnya ini selama apa kita menopangnya, mau berapa lama gitu loh. Nah oke, kalau begitu kita letakkan. Itulah kenapa saya senang bercerita, orangnya saya senang curhat. Bukan curcol di sosmed yang apa begitu, bukan. Saya selalu curhat dengan teman-teman yang memang oh kira-kira saya punya sharing seperti ini sama pengusaha ya. Selain saya sharing untuk mendapatkan solusi, gunanya mendapatkan solusi dan juga siapa tahu bisa menjadi pelajaran. Jadi brainstorming seperti itu. Ada salah satu nasihat dari teman saya itu berkata, udah tenang dulu. Pokoknya tenang dulu gitu. Tenang dulu, diletakkan dulu. Which is teman saya tersebut bebannya 10 kali lipat lebih besar dari saya permasalahannya ya. Tapi tetap sesama wirausaha ini saya senangnya itu saling menyemangati karena apa, kita menjalani lini bisnis yang sama, menjalani hal yang sama, jadi sama-sama merasakan, bukan hanya ngomong saja, bukan hanya itu di mulut saja hanya teori, karena kalau orang Jawa bilang itu nggak ngelakoni, nggak menjalani gitu loh, tapi kita benar-benar menjalani.
Kita adalah bintang film di dalam film kita sendiri. Nah, begitu. Oh, diletakkan dulu. Iya, benar, relaksasi. Lalu biasanya Bapak Ibu, saya melakukan hal yang saya sukai. Ketika melakukan hal yang saya sukai, pertamanya saya itu merasa bersalah. Wong saya ini sedang ada dalam, saya suka hobi saya ya. Bapak Ibu hobinya apa nih? Kalau nggak salah hobinya apa? Sepedaan pasti ya, goes ya. Hobinya tidur. Oh, kalau saya itu Bapak Ibu hobinya nyanyi, ya mau suara saya jelek, mau suara bagus, pokoknya terserah hobi saya nyanyi. Download tuh aplikasi apa semula bising apa saya nyanyi pokoknya sebebas saya. Meski di dalam hati kecil saya itu ada yang ngomong, kamu itu lagi dalam masalah, lagi dalam harus cari jalan keluar. Bukannya kamu internet ini kamu manfaatkan untuk apa? Kayak cari duit, cari referensi, lihat YouTube atau video apa malah nyanyi-nyanyi. Ada yang bilang begitu. Tapi di dalam diri saya ada yang bilang lagi, lah kamu ini, saya coba ikuti kata hati yang pertama tadi ya, ikuti kata hati yang pertama ternyata tetap buntu Bapak Ibu, buntu. Akhirnya apa? Udah deh nyanyi aja. Setelah saya lakukan hobi saya, relaksasi tadi ya, setengah jam atau 1 jam begitu, kok hati saya ini jadi happy, kayak lupa sama masalah, letakkan. Sehingga apa? Ketika kita sudah relax tadi ya, sudah relax, itu kita tiba-tiba dapat ide, melihat apa begitu, ih keren ya, ternyata ini bisa loh kita memulai seperti ini. Oh bisa loh memulai seperti ini, akhirnya dapat ide Bapak Ibu. Nah, lalu bercerita dengan teman, tadi saya sampaikan ya, curhat. Kalau cewek ini curhat. Kadang curhat tidak butuh solusi, cuma mau didengerin aja. Dengan didengerin ini kita sudah membuang sampah kita, problem solve. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, misalnya di sini ada yang punya istri, punya pacar atau teman wanita, kebanyakan wanita ini hanya butuh didengarkan saja. Kalau misalnya, aduh ini kalau dijawab, kita butuh telinga aja untuk mendengar dan itu seperti itu. Ya, itu saya sudah melakukan apa yang saya sukai, akhirnya saya rileks Bapak Ibu. Setelah saya rileks, apa yang terjadi? Saya melihat saya punya banyak tumpukan kulit, yang ada di wajah, yang membuat saya itu putus asa, ini kulit diapain lagi, saya nggak ada modal kalau harus bikin sepatu yang begitu, saya harus ngumpulin dulu. Akhirnya kulit itu saya buat dompet kecil Bapak Ibu, dompet yang lucu, yang multifunction, ini saya bawa, karena saya happy banget apapun ini, bentar, biar Bapak Ibu lihat juga, siapa tahu mau beli. Aduh kok jadi promosi sih, nggak apa-apa ya, namanya juga. Nih lucu banget dompetnya di sini ya. Ini adalah yang buat saya bangkit Bapak Ibu. Kulit itu saya buat jadi dompet ini. Saya buat jadi dompet ini, saya posting. Ini di sini ya, di slide ini ada poin di mana menuliskan kita hilangkan gengsi, gunakan networking dan juga optimalkan sosial media yang ada. Saya pakai Instagram saya waktu itu, Instagram pribadi, bukan Instagram bisnis. Instagram bisnis itu sudah saya take down semua gambar, saya tutup semuanya, layaknya orang terpuruk begitu ya, tapi saya take down semuanya. Kalau ada orang nanya, kenapa Instagramnya nggak ada gambarnya, Bu, Mbak, Kak, gitu. Oh, sedang under maintenance. Itu jawaban profesional saya. Padahal sebenarnya ya saya sedang bangkit kembali begitu ya. Ini lalu saya buat dompet ini. Wah, satu gulung kulit misalnya 24 feet bisa menjadi dompet ini jumlahnya lebih dari 1, jumlahnya banyak. Dan saya posting Bapak Ibu ya, saya posting di Instagram saya. Dan memang ketika kita sudah mengakui kesalahan kita berdoa, kita bertobat, kita berusaha, jangan hanya berdoa saja, bertobat saja, tapi tidak ada usaha ya. Setelah kita berusaha dan kita niat, tentukan goals dengan tujuan baik, Tuhan mendengar menjawab doa kita. Nah, ada yang DM waktu itu, Dek, aku mau dong gini-gini. Pertama dia beli sendiri untuk dia pakai. Dan saya yang puji Tuhan ya, saya syukuri orang yang DM saya tersebut adalah seorang selebgram. Ya, seorang selebgram. Ternyata setelah dia pakai, itu kan teman saya ya, dia pakai karena dia seorang influencer. Oh kok bagus begitu. Ternyata besok lagi ada yang mau pesen, Akhirnya saat saya mengantar produk saya ngomong sama dia, Mas, kamu kan influencer, kamu kan bagus, kamu jangan bilang kalau di dompet saya yang bikin. Waktu itu saya ngantem, bilang aja saya kurir kamu, bilang aja saya pokoknya kurir atau apalah begitulah gitu ya. Jadi kita hilangkan gengsi. Oh gitu ya, iya. Lalu bilang ini bisnis kamu, nanti kamu aku bikinin produk dengan brand kamu, aku bikin kartu namanya, aku branding semuanya. Oh gitu, pokoknya kamu tenang aja. Nah ini Bapak Ibu ya,
kita harus berikan kopi gratis untuk our first customer. Jadi jangan mikir dulu nih, wah kalau aku bikinin brand lagi nanti ada casnya sekian, nanti ada ini lagi. Saya kasih free semua Mas, saya bikinin brand, saya bikinin kartu namanya, saya bikinin packagingnya, semuanya pokoknya free kalau buat kamu, spesial buat kamu. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kita tetap ada keuntungan di situ, tapi jangan kita idealis lagi, wah semuanya harus dengan harga dulu. Hanya logo kecil aja saya harga begini. Tidak Bapak Ibu, saya turunkan semuanya, saya letakkan semuanya, saya buatkan. Dan akhirnya Bapak Ibu selama sudah berjalan berapa bulan setelah saya terpuruk itu, dan hingga detik ini Bapak Ibu lihat saya sudah bisa senyum lagi ya, sudah bisa ketawa lagi ya. Memang kalau ditanya Hermana Huber mana nih sepatunya, ada 3 pasang yang ready stock, tapi kalau mau ready stock banyak dan kita bisa produksi lagi itu berupa produk kulit lainnya. Tidak apa-apa, bukan berarti saya beralih bisnis menjadi menjual tas kulit atau dompet kulit, tetap sepatu. Kita manfaatkan kulit ini dan tetap Hermana Huber kok. Yang ada di kepala customer kita, ya Hermana Huber sepatu, begitu misalnya. Hermana Huber sepatu, ya udah, oke. Tapi kalau perlu membeli produk kulit, ya nggak apa-apa. Ini adalah part of our product, dan itu jalan Bapak Ibu. Itu jalan, saya mulai lagi dengan pembukuan dari nol, saya nolkan kembali, dan itu saya bangkit lagi. Dan puji Tuhan sekarang sustain, biasanya berjalan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan lagi. Pasti ada pertanyaan dari Bapak Ibu di sini, bagaimana tadi cara melunasi hutang? Nah ini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ketika kita berserah, ketika kita benar-benar berada di titik nol dan sudah Tuhan, saya sudah tidak tahu lagi, sudah habis-habisan, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Yang saya punya adalah diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya apa Bapak Ibu, di sini ada poin yang menuliskan lakukan hal yang bisa Anda lakukan, yaitu pekerjaan jasa. Ketika sudah tidak ada lagi produk, tidak ada lagi modal, bahan mentah yang bisa kita olah adalah ya diri kita sendiri. Ability dalam diri kita. Yuk lihat yuk gitu. Misalnya aku nih background pendidikannya apa? Kemampuan saya apa sih? Oh saya dulu background pendidikannya tata busana. Saya bisa menjahit, membuat baju. Bapak Ibu itu saya lakukan. Orang pesan baju, saya tidak peduli loh kamu sekarang bikin baju, I don't care. Ya, saya punya kok, saya tes sertifikasi, ada sertifikasinya, saya fashion designer BNSP, ada saya ijazah saya saat saya belajar, bukan untuk pamer, bukan untuk ria. At least Anda pesan baju ke saya buatkan, dan saya bisa, customer suka, itu salah satu ya. Saya buatkan customer saat itu dengan sahabat saya mau membuat, dia mau kondangan, biasanya kan ada itu ya, baju satu keluarga begitu. Lalu ada anaknya juga untuk gamis. Gimana sih saya mau membuat gamis untuk anak-anak yang cantik tapi bentuknya nggak kayak orang dewasa, tetap anak-anaknya dapat tapi nyaman. Akhirnya saya gunakan tadi jasa saya, ide-ide saya saat kuliah dulu saya keluarkan. Oh pakai bahan ini, lapisannya ini saya eksperimen, dan kebetulan, bukan kebetulan, dan memang Tuhan berikan itu sahabat saya. Jadi sekalipun misalnya saya membuat itu eksperimen, percobaan, ini sahabat saya, kalau komplain juga gak akan galak gitu. Saya buatkan, dan dia satisfied, dia suka, aduh bagus banget, kok kamu gak kembangin? Iya, ini aku lagi kembangin kok, aku begini-begini, saya ceritakan. Nah, teman saya tadi, saya jadikan teman curhat juga. Saya jadikan teman curhat, dimana keajaiban terjadi di situ, Bapak Ibu. Saya membantu. Ya ini mungkin, gimana ya, bisa dibilang, satu banding banyak, tapi memang ini adalah keajaiban, dan Bapak Ibu harus percaya keajaiban itu pasti terjadi ketika Anda percaya dan berserah. Ini agak religius ya. Apapun keyakinan Bapak Ibu, ketika Anda percaya, berserah, dan tujuannya baik, setelah itu bisa terjadi. Teman saya membantu saya. Tetap saya sampai hari ini saya punya hutang. At least sudah tidak mengurangi beban pikiran saya yang berat, dikejar-kejar, diteror itu lagi, jadi saya bisa fokus menjalankan bisnis saya, tetapi tetap saya punya fixed cost. Nah, di sini ada titik fixed cost nih, pintu fixed cost. Fixed cost itu adalah cost, Bapak Ibu di sini sudah pinter semuanya ya. Fixed cost itu adalah cost atau biaya yang memang fix yang harus kita adakan itu setiap bulan, yang memang kita harus kita bayar. Contohnya kalau rumah tangga itu ya listrik, telepon, pump itu fix. Karena apa? Kita tetap menggunakan listrik ya, lampu nyala, air kita pakai buat mandi, begitu telepon kita untuk online, seperti ini tuh fixed cost.
Fixed cost setiap orang, setiap usaha itu masing-masing berbeda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usahanya. Nah, fixed cost saya di sini adalah untuk membayar hutang itu saya jadikan fixed cost. Jadi tetap harus saya selesaikan seperti itu ya. Tapi kan sudah istilahnya sudah ringan. Ringannya adalah apa? Mulai dari nilainya, mulai dari tenggang waktu pembayarannya, methods-nya itu sudah jauh 100% bahkan diringankan sesuai dengan pola kita. Oh, saya misalnya seperti ini, per ini, sekian, nah seperti itu ya, itu fixed cost-nya ada. Mulai perbaiki lagi. Oh, keuangan yang kemarin masih amburadul, sekarang dipisahkan. Gitu. Bagaimana cara untuk memenuhi fixed cost tadi ya? Yang pertama, hemat Bapak Ibu, tidak harus ideal. Itu sudah rumus semua orang. Ayo hemat, nggak boleh hidup boros, itu jelas. Makan itu nggak usah harus yang mahal-mahal, pokoknya yang penting kita sehat, kenyang. Gitu ya, kalau hemat kita nggak usah panjang lebar, kita semua tahu. Lakukan hal yang bisa Anda lakukan, pekerjaan jasa itu benar sekali. Bapak Ibu bisa mengajar, bisa jadi guru les, ya sudah ngelesi. Begitu ya, itu yang saya lakukan juga. Karena kuliah saya yang kedua itu SPD, FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan Pendidikan ya. Jadi saya ada ijazah di situ untuk mengajar. Saya mengajar Bapak Ibu, begitu ya, sebagai praktisi pendidikan. Ada uangnya, kumpulkan lagi. Nanti mungkin apa begitu? Kalau ada yang minta saya memasak, mohon maaf, saya tidak bisa daripada nanti tidak enak masakannya. Nah, itu nggak perlu malu, hilangkan gengsi, gunakan networking. Kita harus mau. Memang itu gengsi harus dibuang jauh-jauh ya. Lalu optimalkan sosial media yang ada. Saya ini adalah orang yang tidak pernah mau menggunakan status WhatsApp ya. Nggak mau kayak orang banyak itu. Aku kan gini-gini, aku anak IG begitu. Tapi apa? Setelah itu ya sudah, saya gunakan status WhatsApp, buang gengsinya. Saya posting dompet kulit, tas kulit di situ ya, sudah berjalan Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman pendek dari saya Bapak Ibu ya, long short story dari saya pernah saya lakukan Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang jauh lebih luar biasa pengalamannya, lebih hebat, tapi pada sesi siang hari ini kita sharing. Mungkin ada hal positif yang bisa diambil, dan juga mungkin ada hal negatif yang tentunya, oh begitu ya kesalahannya, oke, saya tidak akan melakukan itu, karena sudah mendengar pemaparan saya, buat Bapak Ibu yang tadinya berbeda, aku juga mau tambang nih, gini-gini, mungkin bisa pikir 2 kali atau 3 kali. Ya, karena waktunya singkat, saya kembalikan kepada Mas Anang ya, kita sudah selesai di sini untuk pemaparan saya, terima kasih, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Mas Anang ya. Itulah pengalaman saya, dan di sini bukan berarti final karena perjalanan saya masih panjang lagi dan masih butuh belajar bersama-sama bareng sama Bapak Ibu semuanya di sini. Sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa siang hari ini, Mas Anang Putra Darmawan. Iya. Keren. Oke, tepuk tangan buat Pak Hermana. Wah, mantap. Oke, walaupun sedikit waktunya yang disampaikan Mbak Hermana, hanya tadi sudah lengkap semua ya. Dari awalnya dia kenapa bisa berhutang, kenapa dia bisa bangkrut, penyebabnya dia sudah menjelaskan tadi di awal. Salah satunya adalah dengan menggunakan dana dari pihak lain, yaitu di perbankan, dan akhirnya karena belum belajar, karena belum mengerti tentang usaha yang lebih expert lagi, akhirnya ternyata apa yang direncanakan tidak berhasil, dan akhirnya terjadi kepusingan, kebangkrutan dan sebagainya, dan akhirnya ribut keluarga, ribut apa, dan semuanya di situ sudah di titik yang mungkin tidur aja tapi berharapnya mati ya Mbak, malah hidup lagi. Ya, dia hidup lagi, terus dia akhirnya semangat. Setelah semangat, dia mencoba menenangkan diri, menerima keadaan, karena tadi kata temennya, yang pasti harus tenang dulu, tidak boleh panik. Kita harus tenang dalam kondisi itu, tenang, menenangkan diri, melakukan yang disukai. Kalau suka nyanyi, ya nyanyi aja, walaupun sebetulnya di hati kecil masih meronta-ronta, kamu kok nyanyi-nyanyi padahal utang masih ada, gitu ya. Nah, hal itu memang kadang kita memang tidak bisa, ya kalau orang yang sedang lagi dalam down begitu, memang hal itu ya kayak mau selesai aja hidupnya, cuma dengan tips-tips yang tadi, menerima dulu, berserah diri, memasrahkan apa yang ada,
mengevaluasi apa kesalahan yang terjadi, mencoba menerima segala konsekuensinya, akhirnya timbullah kebangkitan-kebangkitan tadi yang Mbak Hermana alami, mulai dari oke, harus bisa bangkit dan mulai tenang, dan ternyata keajaiban pun datang. Dan ternyata walaupun memang belum selesai 100% apa yang menjadi kewajibannya, hanya sudah geser dari yang dulunya jadi pihak perbankan yang ngejar-ngejar, sekarang dibantu oleh sahabatnya, rekannya, salah satu rekannya yang ternyata karena hobi curhatnya itu membawa keberuntungan. Iya, karena katanya kalau cewek yang penting ngomong dulu aja, yang penting ngomong biar nggak pusing gitu ya ibaratnya ya. Nah, ngomong udah, dan alhamdulillah ada itunya. Dan setelah dia mulai agak bangkit, tadi kita lihat cara bangkitnya beliau, salah satunya tadi yang saya garis bawahi yaitu adalah hemat, ya. Yang kedua adalah menggunakan potensi lain, yaitu dengan menggunakan jasa yang dimiliki oleh Mbak Hermana sendiri. Tadi ada mengajar, ada dia fashion designer, bikinin orang, dan tetap itu akhirnya mendatangkan cash flow, mutar, dia mulai berbisnis lagi, mulai melihat apa yang ada di dekatnya, akhirnya jadi tuh dompet-dompet kecil, dan akhirnya ya sudah akhirnya itu. Tuh, ya tuh dompet-dompetnya bagus ya. Ya lumayan dimulai lagi sedikit-sedikit, akhirnya sadar aset dan dia sudah mulai berjalan lagi dan menuju ke 100% bahkan ke 1000% karena sudah tenang ya. Ya semoga ini bisa jadi masukan buat kita buat sharing pengalaman, karena lebih baik kalau ada pertanyaan lebih baik ngalamin sendiri atau belajar dari pengalaman orang. Nah, kalau Mbak Hermana suka belajar sendiri atau dari pengalaman orang? Kelihatannya Mbak Hermana dulu nggak belajar, mencoba-coba sendiri ya? Iya nih, saya ini udah belajar pengalaman orang untuk tetap jeblos sendiri ya. Oke, berarti yang dipelajari dulu salah orang, salah orang. Iya. Oke, ya kita dari sini yang hadir pada siang hari ini kan akhirnya belajar tentang ternyata apa yang dialami, step-stepnya, dan saat dialami harus ngapain, setelah itu harus ngapain. Tadi sudah ada beberapa yang sudah dengan sangat cantik, dengan sangat lengkap disajikan dalam waktu beberapa saat itu tadi. Luar biasa, keren. Memang itu kalau dibikin film kelihatannya bisa jadi film layangan putus versi bangkrut kali ya. Iya. Aduh, dramanya pasti banyak itu, drama dikejar utang, drama nangis-nangisan itu banyak ya, drama ribut keluarga. Boleh ini Mas Anang jadi produser, jadi sutradara nih. Aduh, ya nanti kita tanya kira-kira ada yang mau nggak cerita begini? Karena cerita begini banyak Mbak, jadi nggak terlalu unik kali ya. Mungkin yang di sini juga ngalamin mungkin. Ya jadi ya sudah. Oke, ini ada satu pertanyaan Mbak Hermana dari Sultan Christian ini. Kita disebut bangkrut pas bagaimana ya Mbak? Mungkin dia belum bangkrut ini, jadi dia nggak tahu bangkrut itu kayak apa. Namanya Sultan soalnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, Mas Sultan ini Sultan nggak bisa bangkrut, banyak asetnya. Kalau ketika menurut saya Mas Sultan ya, ini ya, kalau sesuai based on yang saya alami, kita disebut bangkrut itu ketika kita sudah minus tapi kita sudah tidak bisa ada jalan keluar. Jadi istilahnya itu ada yang orang minus tapi masih punya akses. Nah, saya minus tapi saya pejabat misalnya, saya masih punya akses nih untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan privilege tertentu. Nah, kalau yang saya alami saat saya bangkrut, benar-benar saya sudah tidak punya akses, tidak punya privilege, tidak punya uang, tidak punya aset, dan saya berada di titik minus, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mukjizat Tuhan yang terjadi itu saya bangkrut ada di situ. Karena kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, itu berarti kita masih ada usaha, ada peluang. Kita belum bangkrut lah, kita masih bisa berusaha kok. Itu kalau menurut versi saya, pengalaman saya, Mas Sultan. Oke, begitu ya. Semoga menjawab. Oke, jawabannya bagus. Ya, jadi memang definisi bangkrut itu kan macam-macam. Mungkin kalau yang lagi putus cinta, bangkrutnya bangkrut hati kali ya.
Aduh, aku sedih sekali ya, mungkin begitu. Hanya memang atau gini Mbak Hermana, kan banyak tuh pengusaha yang berhasil itu awalnya memang bangkrut dulu. Apakah memang begitu sih? Kalau misalkan harus berhasil, banyak pengusaha berhasil itu kan mesti ceritanya saya dulu bangkrut, saya dulu apa, saya dulu apa. Nah, menurut Mbak Hermana gimana? Apa memang harus begitu dulu untuk teman-teman yang mungkin mau mulai berusaha? Jadi suruh bangkrut dulu aja gitu, atau gimana? Oke, terkadang memang begini Mas Anang, ketika kita mengikuti seminar, ketika kita mendengarkan cerita, itu oke, ini wisdom stories banget ya, bisa kita dengar, oke jangan sampai begini, ngeri banget ya. Oke, tapi setelah siaran kita lupa, setelah siaran kita makan, kita nonton TV, kita main game, kita lupa. Tapi kalau benar-benar dialami sendiri, nah ini saya juga bukan mengharuskan semuanya harus mengalami, jangan ya. Karena kalau nggak kuat, tadi di level burnout langsung ke depresi itu bahaya banget. Kalau kita mengalami sendiri itu perbedaannya adalah kapoknya bukan main. Istilahnya begini, Dek jangan mainan lilin, jangan taruh tanganmu di atas lilin itu apinya panas. Oh iya Bu, gitu. Sekedar iya aja. Dek ini loh tangannya kalau kebakar tuh melepuh kan hitam luka gitu. Oh iya Bu, beda loh kalau kita benar-benar sentuh taruh tangan kita di atas lilin 5 menit atau di atas kompor gas atau kita coba bakar deh tangan kita. Wow, gimana panasnya rasanya dan nggak akan lagi dan itu nanti otomatis alam bawah sadar kita sudah akan mengkontrol kalau aku sangat menghindari itu karena itu benar-benar sakit banget benar-benar aku nggak tahu perbedaannya seperti itu. Ya di sini dari garis besarnya ya Mas Anang dan juga Bapak Ibu semuanya, ketika saya mengalami pengalaman yang pahit saat saya mengalami wow ini pahit banget kok gini banget sih, tapi setelah saya selesai dari titik itu at least saya berada satu anak tangga di atas itu, rasanya ini pengalaman banget. Mungkin kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak akan belajar, saya nggak akan tahu, saya nggak akan bisa, dan bisa jadi saya terjerumus lebih parah. Nah, maka kenapa banyak kita temui orang-orang berhasil di luar sana ketika menceritakan testimoni itu mereka selalu berada di titik 0 dulu. Mungkin itu siklus ya perjalanan ya. Saya pun saat ini sedang menjalani, saya belum ada on the top di sini. Nah, saya justru tanya balik nih ke Mas Anang nih, yang justru sebagai coach saya di sini, yang Mas Anang ini for your information ya, host hari ini adalah orang yang istilahnya saat itu memberikan tali jangkar kepada saya saat saya berada di dalam sumur. Sudah banyak sekali saya konsultasi, istilahnya saya tenggelam di sumur kayak apa, lembu kancil atau apa tuh di dalam fairy tales itu, dan Mas Anang adalah orang yang memberikan rope-nya kepada saya dan saya pegang untuk saya naik lagi di situ. Nah, pengalamannya justru biasanya yang nolongin kayak gitu tuh jauh lebih pahit banget daripada saya. Gimana nih Mas Anang nih, sembari pertanyaan dari teman-teman, mungkin juga bisa sharing gantian. Saya juga serem nih rasanya kalau kayak jadi Mas Anang. Oh, Pak Sultan sudah menjawab ya, pernah kita baca ya. Dulu saya pernah apa nih pertanyaannya apa nih Mas Anang nih Mas Sultan lagi? Bentar, saya bacakan. Dulu saya pernah sampai mau bunuh diri Mbak, sampai masuk rumah sakit karena pemasukan minus. Apa itu sudah berarti bangkrut ya Mbak? Ya, berarti itu sudah bangkrut Mas Sultan. Saat itu Mas Sultan saat sudah minus itu, tapi masih ada nggak? Masih ada. Mungkin masih ada aset yang bisa dijual, mungkin masih ada tanah, rumah, kendaraan yang bisa dijual itu masih ada nggak? Kalau masih ada, mungkin itu masih bisa diupayakan, diusahakan. Tapi kalau memang sudah tidak ada, dan itu sudah depresi itu Mas Sultan itu sampai rumah sakit ya, sudah nggak burnout lagi itu berarti, wah ngeri seperti tadi yang saya sampaikan. Bisa jadi itu sudah berada di titik bangkrut ya Mas Sultan ya. Kalau masih ada aset yang kita bisa upayakan, itu masih belum. Tapi kalau benar-benar sudah tidak ada, nah itu baru. Oh, iya. Kita sudah berserah sama Tuhan. Iya. Berarti kita dengar apa lihat Mas Sultan ada di sini, kelihatannya beliau juga sudah bangkit kelihatannya ya. Karena karena mungkin dia sudah bisa ikut Zoom, berarti tidak di rumah sakit berarti. Tidak di rumah sakit, tidak masuk rumah sakit, artinya Mas Sultan mungkin semua yang dialami itu hampir sama lah, saya Mbak Hermana itu hampir sama. Cuma yang pasti memang kita tidak bisa, kadang kan kita mencoba merasa kuat lah ya, merasa kuat bisa gitu. Hanya memang sebetulnya kalau memang tidak kuat, tidak bisa, ya sudah ada yang lebih besar dari kita yang bisa membantu kita. Berserah diri, menenangkan diri, menerima segala risiko yang ada,
mencoba untuk ya sudah adanya seperti ini, mau seperti apa lagi. Dan di situ kalau memang sudah begitu, keajaiban mungkin akan datang di setiap orang berbeda-beda. Termasuk mungkin di saya, di Mas Sultan, di Mbak Hermana, mungkin berbeda-beda. Hanya keajaiban-keajaiban itu walaupun tidak tampil, tidak nongol, ada satu keajaiban yang harus kita syukuri bahwa pada saat ini kondisi apapun kita masih diizinkan untuk bernapas, masih bisa hidup, masih sehat, tidak kena COVID lah ibaratnya ya, yang mungkin kemarin masih hidup. Kalau kita lihat orang-orang yang kemarin kena COVID, mungkin mereka berpikir sudah tidak peduli lagi dengan uang, karena mereka mending hidup saja. Cuma kalau kita mending uang saja daripada kita hidup ya, biar selesai ya. Hanya memang di situ yang pasti kalau kita masih diizinkan sama yang dikuasa itu masih bernapas, masih hidup, itu berarti kita masih bisa untuk berusaha. Berusaha seperti apa? Ya salah satunya menerima jikalau memang kita sudah tidak kuat lagi. Menerima apapun resikonya karena kita sudah melakukan hal yang seperti itu tadi, ya sudah terima resikonya. Terima resikonya, mencoba berdamai dengan diri sendiri, tenangin diri. Kalau kata anak sekarang, healing dulu gitu ya. Healing. Nah, healing dulu. Akhirnya healingnya Mbak Hermana mungkin nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Mungkin saya dulu healingnya tidur, healingnya apa. Nah, itu macam-macam. Dan setelah tenang, bisa bangkit. Nah, Mas Sultan itu healingnya dulu apa ini? Kok dia bisa sampai sekarang masih hidup? Masih hidup kayak apa aja? Iya loh, tapi kita di tahun 2022 masih ada di sini. Kita lolos dari COVID yang kemarin serem banget ya. Kita lihat orang tumbang, orang hilang. Maksudnya hilang tuh orang sudah meninggal seperti kayak gitu, dan kita masih bisa hidup hari ini, kan luar biasa. Itu pasti ada apa ya? PR kita ini luar biasa gitu loh, yang harus kita lakukan. Mungkin teman-teman yang lain atau Mas Sultan boleh sharing loh, ini masih ada berapa menit lagi? Iya, masih ada 5 menit lagi. Oke, hanya memang mungkin ini kita sudah sangat padat sekali ya, jadi cerita ini kalau kita perpanjang mungkin akan banyak cerita-cerita lain dari orang-orang lain yang dengan kasus-kasus lain, mungkin tidak cuma di bisnis. Yang pasti cara tadi Mbak Hermana untuk bangkit, itu adalah salah satu cara yang perlu kita pelajari. Perlu kita, oh iya ternyata begini ya. Ada insight-insight baru saat kita sedang jatuh, sedang itu, oh ternyata setelah ada insight baru, apa sih Mbak? Oke, coba mulai menghitung lagi, gunakan apa yang kita punya. Misalnya kita punya jasa, ya sudah, kita jasanya saja. Seperti apa yang bisa kita lakukan, terus apa lagi tadi? Terus habis itu optimalkan networking, coba untuk keluar lagi, mencoba mencari orang yang masih percaya terhadap kita, dan kemudian lagi optimalkan sosial media, karena mungkin akhirnya dengan action atau dengan bergerak kita bisa menjemput atau menyelesaikan apa yang menjadi masalah-masalah kita. Percuma kita healing terus tidak segera action. Nah, tadi saya menggarisbawahi yang paling bawah adalah gunakan sosial media. Nah, mungkin kan karena kita malu ya, karena kita lagi jatuh kan malu. Memang sosial media itu jadi senjata yang bisa kita gunakan, karena kita mungkin bisa pakai fake account gitu atau pakai nama perusahaan, jadi nggak ketahuan tuh kalau kita, jadi nggak terlalu malu gitu mungkin ya. Itu mungkin salah satu cara-cara yang ya luar biasa, sangat mensolusikan Mbak Hermana. Terima kasih. Oke, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalaupun tidak ada pertanyaan, mungkin ada closing statement dari Mbak Hermana untuk terakhir, ini tinggal 3 menit lagi, silakan monggo. Ada pesan-kesan terakhir dari Mbak Hermana? Ini kayak apa aja pesan-pesan terakhir ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, kesan dan pesan terakhir di sesi ini, di sesi webinar kita dengan judul bangkit dari kebangkrutan ini ya. Pesan-pesan saya adalah yang pertama, tentukan goals kita dulu. Usaha kita ini tujuannya mulia atau enggak ya, karena saya dan Mas Anang sepakat ya, kita Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang maha esa, maka semuanya itu kita kembali pada Tuhan. Istilahnya kalau kita tujuannya bisnis itu hal yang buruk ya, bagaimana kita mau mendapatkan restu dari Tuhan? Yang pertama goalsnya dulu ya, terus yang kedua adalah kita pelajari dulu. Jangan lakukan hal yang gegabah, gambling, spekulan, tapi kita pelajari dulu bisnisnya. Apakah bisnis ini sudah bisa menghasilkan? Jangan buru-buru cari modal besar. Apa yang ada dulu dipakai, apa yang ada dulu digunakan. Lebih baik kita jual apa yang kita punya sebagai modal daripada kita hutang. Apalagi hutang di bank. Nah, itu ya. Kalau itu pengalaman saya.
Yang berikutnya, untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di dalam titik burnout, ada di dalam titik depresi, saya tahu sekali sulitnya, pahitnya, sakitnya seperti apa. Saya sangat berempati di sini, tapi tetap semangat Bapak Ibu. Yang pertama, bertobatlah. Bertobat, akui. Saya boleh ngomong ya ini Mas Anang ya, tapi ini saya ya. Boleh. Istilahnya saat itu saya benar-benar sakit dengan yang namanya perbankan. Bapak Ibu mohon maaf di sini yang mungkin setiap orang sendiri-sendiri. Saat itu saya berkomitmen banget bahwa apapun agamanya, apapun kepercayaan kita, yang namanya bunga bank itu tidak baik. Yang menyelesaikan itu semua, kita punya kartu kredit, kita punya apa, kita buang. Tetapi kita saudara saat ini mungkin sedang kredit, saya pasang, it's okay. Itu sudah habis, gelas kita sudah kotor, gelas ini isi. Gelas yang baru tadi, itu pengalaman bisa dicoba, refleksi, begitu. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, hal yang tidak membuat Bapak Ibu berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga untuk pertanyaan yang tadi sudah masuk dari Mas Sultan, tetap semangat selalu, saya doakan sukses untuk bisnisnya Bapak Ibu semuanya, ya. Semangat untuk kita, apalagi nih Mas Anang ya. Oke, terima kasih Mbak Hermana. Oke, terima kasih Mbak Hermana atas closing statement-nya ya. Dan ini cukup mencerahkan kami, sangat mencerahkan di siang hari ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang ikut hadir di sini ini sangat mencerahkan, dan kita bisa ambil pengalaman dari apa yang dialami oleh Mbak Hermana untuk kita menjadi lebih baik. Oke, kiranya itu Mbak Hermana untuk hari ini kebetulan sudah jam 2 seperti biasa, karena kelas kita kan cuma durasinya 1 jam ya. Hanya 1 jam itu padat sekali dan luar biasa bermanfaat. Nah, saya ngomongin padangan ya. Nggak apa-apa. Tidak lewat lebih dari 5 menit masih aman, oke? Ya, untuk teman-teman sekalian dan Mbak Hermana khususnya terima kasih atas kehadirannya sudah hadir dalam acara siang hari ini, dan nantikan untuk kelas-kelas berikutnya kita ada kelasnya setiap hari. Untuk besok ada kelas juga bersama dengan Miss Fira mengenai gimana marketing dengan mudah, itu nanti akan disampaikan oleh Miss Fira besok. Dan nanti minggu depan juga ada, selama insya Allah setiap hari kita akan ada kelas terus. Ya, jadi akan yang nanti silakan teman-teman kalau mau ikut silakan meramaikan, silakan belajar apa yang bisa menjadi manfaat, bisa diserap dan bisa dijadikan bahan wawasan buat diri kita tambahannya ya. Oke, mungkin cukup itu, sekian dari saya dan dari Mbak Hermana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat besok. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Terima kasih. Thank you. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Mari ya.